satu-satu. Karena ketika teman-teman submit itu sudah include presensi. Jadi nanti kalau nggak submit nanti tidak dihitung masuk UTS-nya. Begitu. Apakah masih ada yang kesulitan untuk masuk ke dashboard FHS? Masih ada yang kesulitan? Kalau masih ada, soalnya kan waktunya udah mepet ya, sekarang udah pertemuan keempat. Nanti setelah pertemuan ke-8 teman-teman FHS. Jadi kalau bisa diselesaikan sekarang bagi yang masih trouble untuk masuk ke NHS, yang nggak bisa masuk ke pembuahan, jadi segera diurus ke IC. Karena nanti kalau nggak bisa UTS nggak bisa maksud saya. Kecuali pertukaran mahasiswa. Kalau yang pertukaran mahasiswa, dia punya NIM, dibuatkan NIM dari IC, tapi dia tidak bisa masuk ke dashboard mahasiswa. Itu spesial langsung. Soalnya memang pertukaran mahasiswa ya. Kebetulan yang semester 5 di mata kuliah bisnis Buiwit ada yang pertukaran pelajar dari Jakarta, dari luar kampus Alikom, banyak yang pertukaran pelajar ada 6 mahasiswa. Baik, kita mulai untuk hari ini. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah masuk di pertemuan keempat. Untuk hari ini semua materi sudah ada di UAS kita dan saya selalu backup di Blackroom ya. Untuk di pertemuan keempat kita sebenarnya adalah membahas kasus-kasus kegagalan dari startup digital sendiri. Karena nanti akan ada contoh, misalnya Elevenia. Nah itu tuh di semester kemarin pada saat Wiwit mengajar itu masih luar biasa. Dia masih bersaing dengan Tokopedia, masih bersaing dengan Shopee. Tetapi di sekarang dia sudah belum tingkat. Nah seperti itu. Kasusnya seperti apa dan apa saja penyebabnya? Ya, biasanya ini dari yang disampaikan Bapak Deddy Permadi, ini dari Kominfo ya. Ini mengatakan kenapa startup mengalami kegagalan akibat faktor manajerial seperti kurangnya pengalaman dan visi jelas dari founder. Ini sebenarnya kan muncul awal sebelum pandemi sebenarnya. Ini sudah mulai tren untuk startup di Indonesia. Ini mulai tahun 90-an itu sudah mulai marak, tapi tidak seperti sekarang yang menjamur luar biasa seperti itu ya. Nah mungkin karena dalam artian sebatas belum pengalaman dan hanya ikut-ikutan seperti itu, nah dia tidak kuat bersaing. Nah ini kurangnya fokus dalam menjalankan bisnis juga menjadi penyebab gagalnya startup di Indonesia. Ini Buiwit pernah mengalami 200 juta pada masa itu hilang uangnya. Ini karena Buiwit kebetulan membuat sebuah perusahaan komputer. Dulu itu toko komputer masih luar biasa, masih belum semarak sekarang untuk penjualan toko komputer. Buiwit kerjanya di sini, suami kerjanya di Jogja, buka tokonya PD di Solo. Maksudnya karena Jogja kan sudah luar biasa ya, Jogja untuk toko komputer, apalagi bersaing dengan Els misalnya, itu kan jelas kalah gitu ya. Buiwit bukalah di Solo. Di Solo tanpa pengawasan, mungkin dari manajemennya Buiwit mungkin bagus gitu ya, dari manajerialnya mungkin bagus, tetapi terlalu pede. Taruhlah satu karyawan di sana, merekrut dua orang di sana tanpa pengawasan saya dan suami, hancur 200 juta. Jadi laptop 9 hilang. Jadi sudah kacau. Karena apa? Karena tidak adanya pengawasan dari kami. Kami itu kalau ke Solo itu hanya di hari Sabtu Minggu kan kita libur ya. Nah jadi kita ke Solo itu hanya hari Sabtu, ngecek uang segala macam barang-barang gitu. Kok ini uang kok ngecer-ngecer begini, kan ada box uangnya gitu kan. Ini kok kayak gini, terus perhitungannya bagaimana, keluar masuknya bagaimana, pembeliannya bagaimana. Kalau untuk pulaan segala macamnya kan Buiwit sudah punya vendor di sini ya. Jadi untuk pulaan Buiwit, tapi untuk pengeluaran, penjualan segala macam itu kacau. Akhirnya ya 3 tahun itu nggak dapat apapun. Uang 200 juta yang buat deposit di situ sudah hilang, semua barang-barang. Alasannya kenapa kok ada yang hilang laptopnya, mana yang harganya 9 jutaan itu? Alasannya ditinggal Jumatan dibobol maling katanya begitu. Tapi ya Buiwit nggak ada bukti. Sudah sempat lapor polisi, tapi ya masa iya ini toko komputer depannya itu ada yang jual angkringan, masa iya? Tapi alasannya begitu ya, sudah
kita nggak punya bukti kuat. Akhirnya sudah semua barang saya angkut ke sini, saya obral di Jogja. itu sebenarnya dari ini saya masuk di kurang fokus. Karena ketika kita memiliki kerjaan tetap di Jogja, harusnya kita bisa mengawasinya setiap hari. Tetapi saya pede, bukalah di Solo. Solo mungkin masih sepi. Dan itu di lingkup UMS, Muhammadiyah Surakarta itu. Sebenarnya ramai sekali, bagus prospeknya. Cuman ya karena kurang fokusnya karena tanpa pengawasan. Mungkin dari segi manajerialnya mungkin bagus, tapi karena tidak ada pengawasan dan percaya ke orang yang kita tidak kenal. Oke, terus karena kehabisan dana, akhirnya ya 200 juta habis nggak tahu kemana gitu kan. Terus tidak adanya kebutuhan pasar ini, sebenarnya kalau kebutuhan pasar ini teman-teman bisa menjual yang memang benar-benar dibutuhkan saat ini gitu ya. Ini penyebab kegagalan dari startupnya yang paling tinggi adalah tidak ada kebutuhan pasar, ini di poin 42%. Nah, kira-kira teman-teman kalau berjualan itu ya yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan pasar-pasar. Kalau misalnya jualannya yang nggak dibutuhkan ya nggak akan laku gitu, nggak akan jalan. Bisa dibaca sendiri ya, gue sekilas saja karena materinya sudah besar ya. Ini adalah contoh-contoh perusahaan yang mengalami kegagalan. Ini teman-teman saya kasih contoh, ini kelapa. Nah ini 2015 pada saat gue ngajar bisnis ini luar biasa. Ini masih berjaya. Sorabel, terus ada lagi Elevenia, itu luar biasa bersaing dengan Tokopedia dan Shopee. Ternyata mereka tadi apa? Kalah mereka. Kalah. Ini adalah Elevenia. Ini besar loh, ini perusahaan besar sebenarnya. Cuman dia belum tingkat juga. Jadi banyak faktor yang menyebabkan masalah harga jelas ya, harus bersaing sekarang. Nah, teman-teman sekarang yang lagi tren yang kemarin baru ditutup sama Pak Jokowi adalah TikTok Shop. Nah, teman-teman tahu kenapa TikTok Shop ditutup? Alasannya. Teman-teman mau ikuti nggak? Nah, kenapa dia di TikTok Shop misalnya harga normalnya, misalnya untuk Tokopedia, untuk di Shopee misalnya harga sambal itu 15.000, tetapi di TikTok bisa menjual 5.000, itu alasannya apa? Teman-teman ada yang tahu? Impor. Oke. Barang impor nggak sih itu? Karena dia bisa menjual murah karena dia ada sponsor yang mendanai dia, makanya dia mendana. Itu kan merugikan UMKM, orang-orang seperti seperti kita gitu. Ketika kita mau berbisnis ya harusnya harganya fair gitu, jangan sampai di masalah harganya bisa menjatuhkan kita. Dan ini untuk untuk sepertinya di semua lini baik itu pedagang kecil, baik itu di pertokoan, apapun jualannya sekarang sepertinya lagi kondisi drop semua. Gue kemarin sempat interview sama penjual lapak di Malioboro yang di teras 2. Nah, semuanya itu mengeluh. Saya juga bilang kondisinya memang sedang tidak memungkinkan, dalam artian untuk harga sembako segala macam harganya luar biasa naiknya gitu. Beliau yang di teras 2 itu kebetulan kami ambil yang ibu-ibu ya, ada bapaknya juga, tapi kan bapaknya nggak ikut saya dan diskusi. Mereka bilang, lah Mbak Wiwit aja yang punya gaji bulanan aja dalam artian masih bukan mengeluh, tapi masih berat juga karena naiknya harga-harga. Apalagi kami yang rezekinya adang-adang. Ada yang tahu? Saya juga apa maksudnya adang-adang. Kalau yang sepemahaman saya mungkin dia dalam artian nggak tetap mungkin ya, karena kan untuk jualan tas, jualan kaos, daster dan segala macam kan sehari tidak bisa ditentukan dia jualannya berapa, dapatnya berapa. Nah, bagaimana dengan kami yang ibaratnya rezekinya hanya adang-adang Mbak gitu.
Jadi di situ mereka ceritakan semua karena hasil dari cerita mereka Bu Wiwit masukkan ke Kompasiana, gitu kan. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa mau sharing curhat apa sama Bu Wiwit, boleh disampaikan misalnya keluhannya apa. Mungkin saya tidak bisa membantu secara uang, tapi Bu Wiwit bisa share, bisa tulis tulisan aspirasi dari teman-teman ke Kompasiana. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sharing diskusi yang sekiranya Bu, orang tua kami juga untuk pembayaran SPP, masih semester 1 belum. Kebanyakan yang semester 5, udah mulai diskusi ke Bu, berat untuk biaya mulai pembayaran SPP segala macam. Bu, saya sebaiknya keluar atau cuti ya Bu. Nah, itu banyak sekali disampaikan mahasiswa-mahasiswa yang semester 5. Saya bilang, Dek, kalau bisa jangan keluar, kalau bisa jangan cuti. Sayang, ketika kamu cuti, kamu tertinggal sama teman-temanmu, nanti kamu sudah malas, sudah nggak ada teman untuk melanjutkan karena temannya udah hilang semua, udah lulus semua. Terus gimana Bu? Kalau bisa, mulai dari sekarang harusnya dari mulai semester 1, carilah beasiswa. Beasiswa itu banyak sekali di Amiko. Teman-teman tinggal mencari aja beasiswa. Banyak, tinggal submit aja, teman-teman itu nggak perlu modal apapun gitu loh. Sudah tinggal submit aja. Sudah berapa lama Mas? Sudah jam berapa ini? Dari mana Anda? Semua juga tahu Anda dari rumahnya mana? Sudah masuk. Nah itu teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman mulai sekarang bisa membantu orang tuanya secara finansial, mungkin mencari beasiswa. Gak usah gengsi, gak usah, orang tuaku kaya kok, orang tuaku masih mampu kok untuk transfer bulanan untuk biaya SPP Amikom gitu. Kalau bisa teman-teman mulai mencari beasiswa, banyak sekali. Teman-teman tidak perlu takut, misalnya ada 5, masukin aja semua. Siapa tahu salah satunya pasti dapat gitu. Jadi banyak sekali untuk Amikom, teman-teman update aja di kemahasiswaan. Kalau misalnya teman-teman ada kendala finansial untuk pembayaran SPP, itu ada direkturnya namanya Bu Suyatmi. Teman-teman ke situ ceritakan semua. Misalnya Bu, gini-gini. Kadang-kadang mahasiswa yang angkatan atas itu ceritanya ke Bu Wiwit. Teman-teman itu salah, harusnya cerita ke sini sama direktur kemahasiswaan, bukan sama Bu Wiwit. Bu Wiwit yang sampaikan, dia nggak mau, kami kesana cerita sendiri, ya bilang. Cerita sendiri keluhannya, nanti teman-teman itu akan dapat dispensasi. Misalnya bayarnya 5 juta. Kalau memang ceritakan aja semuanya, nanti pasti akan ada potongan walaupun misalnya 1 juta. Itu kan lumayan. Teman-teman berusaha seperti itu. Jangan sampai banyak sekali yang di semester 5 ini sudah, Bu, saya tak keluar aja ya Bu. Semester 5 loh, sayang sekali gitu loh, udah semester 5, tinggal 2 tahun lagi, apalagi kalau sudah memang dia ngambil SKS-nya banyak kan, misalnya udah selesai tinggal skripsi, Bu, sudah nggak kuat bayar ya Bu. Kasian kan. Jadi kemarin sempat ada yang seperti itu di hari Senin Selasa itu. Jadi Bu mau cerita, Bu mau sharing boleh gitu. Kenapa? Saya tak keluar ya Bu. Loh, nah kenapa? Atau saya cuti Bu. Nah, kalau cuti sudah ini nanti. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Sulit berkompetisi. Nah, ini kalau kita saingannya sama Tokopedia, Bukalapak ya jelas ya. Sama Shopee. Menyusun tim yang tepat. Nah, ini ketika timnya yang kita percaya ternyata justru membawa lari uang kita, hancur juga gitu. Jadi harus kalau bisa, misalnya untuk tim ini, kalau misalnya kondisinya seperti Bu Wiwit di Jogja sama suami, terus buka usahanya di luar Jogja, di Solo itu, harusnya ada saudara yang mengawasi harusnya. Nah, saking percayanya, udah temen, kamu di sini ya, jagain rumahmu Solo. Ternyata ya begitu ya. Itu pengalaman luar biasa itu. Kehabisan dana. Oke. Tidak ada kebutuhan pasar ini. Jika Anda berniat untuk membuka usaha, pastikan bisnis yang dijalankan mampu menemui kebutuhan target pasar. Hal ini dikarenakan kebutuhan target pasar akan mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Tidak adanya kebutuhan pasar. Iya ya, itulah. Jadi kita harus sekarang pintar-pintar bersaing, karena di era sekarang, di era digital ini, sebenarnya kalau dibatasi itu salah. Pemerintah itu juga sebenarnya kita sebagai orang awam juga wajib berhak untuk memberikan aspirasi dan kritikan ke pemerintah ya.
Sebenarnya kita adalah hidup di Mas, nggak usah masuk, Mas. Lagi konsentrasi aja kalau sudah lewat 15 menit itu. Satu, nggak menghargai dosennya, dua, nggak menghargai teman-temannya yang berangkat jam 7, ya. Nah, sampai mana tadi? Aspirasi. Jadi teman-teman, kalau di era digital sekarang ini ya, memang harus kita memaksimalkan bisnis kita secara digital harusnya. Tetapi kalau ada penutupan seperti itu, sebenarnya juga salah dari pihak pemerintah. Harusnya ya tidak perlu ditutup, misalnya untuk pajaknya TikTok naik aja gitu, sampai dia tidak bisa menjual harga yang harusnya 15.000 ke 5.000 gitu. Kan itu merugikan. Kasih aja dia pajak yang tinggi, pasti dia harganya akan sama. Kalau ditutup itu sebenarnya ya salah juga gitu loh. Sekarang kita hidup di era digital. Kalau kita nggak berjualan secara digital, kembali ke konvensional juga tidak memungkinkan. Nah, kemarin juga kita sempat diskusi antara saya, dosen-dosen e-bisnis, dosen-dosen teknopreneur, baik yang S1 maupun yang pasca sarjana itu. Sebenarnya juga salah kalau ditutup, karena kita sekarang sudah hidup di era digital. Harusnya pemerintah juga bisa menyesuaikan, tapi tidak menutup. Tapi ada cara lain. Mungkin yang harus memberatkan TikTok gimana caranya biar dia tidak menjual misalnya dengan harga yang jauh sekali berbeda dengan misalnya tempat yang lain, yang merugikan lah intinya seperti itu. Harusnya begitu ya. Oke, untuk hari ini kalau bisa 4 kelompok langsung maju, kelompok yang sudah siap. 6853, silakan. Yang sudah siap langsung maju. Hah? Januari 1988 di Kota Padang. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah, Ferry memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di universitas. Tak tanggung-tanggung, beliau mengikuti kuliah di Produk Universitas lulusan Komputer Science and Engineer. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, beliau memutuskan untuk bekerja di Microsoft Center sebagai seorang software engineer. Setelah 3 tahun bekerja, beliau mencoba terbang ke Cina untuk mencari pemikiran baru. Hasil pemikirannya adalah industri travel dan penerbangan. Sebagai seorang engineer software engineer, Ferry merasa tidak terlalu percaya diri memulai bisnis startup. Beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2-nya berbisnis di Harvard University. Dalam satu semester di Harvard University, Ferry tertarik untuk mengembangkan perusahaan rintisan atau startup. Beliau memilih startup yang bidang mesin mencari tiket pesawat. Ferry merasa kesulitan saat memesan tiket Amerika Indonesia. Berawal dari solusi untuk memecahkan permasalahannya, Ferry mengembangkan sebuah mesin mencari tiket pesawat dengan teknologi yang lebih modern, fleksibel, dan praktis. Berdirinya Traveloka. Pada tahun 2012, konsep bisnis Traveloka pada tahun 2012 adalah situs mencari dan pelantik tiket pesawat. Traveloka didirikan oleh 3 orang bersahabat, Jerian Kusuma, Ferry Unadi, dan Albert Zhang. Pada tahun 2013, Ferry melihat bahwa orang-orang tidak hanya ingin cari tiket yang murah, tapi juga ingin bisa mengakses tiket. Tepat pada pertengahan tahun 2013, Traveloka berubah menjadi situs reservasi atau pemesanan tiket pesawat. Pada tahun 2021, Traveloka telah menjadi biro perjalanan online terbesar di Indonesia. Aplikasinya telah diunduh lebih dari 60 juta kali, dan platform ini memiliki sekitar 40 juta pengguna aktif bulanan. Pada tahun 2022, Traveloka sempat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan. Perusahaan ini pun melakukan sejumlah penyesuaian strategi, termasuk menutup layanan Traveloka Eats and Send. Pada tahun 2023, sektor perjalanan mulai bangkit kembali seiring dengan pelonggaran pembatasan pandemi.
Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah pemesanan tiket pesawat dan hotel di Traveloka. Pada tahun 2025 yang akan datang, perusahaan Traveloka telah menargetkan untuk mencapai angka 1 miliar pemesanan. Produk dan layanan Traveloka. 1. Traveloka mudah digunakan untuk mencari, membandingkan, dan memesan tiket pesawat dari berbagai maskapai baik domestik maupun internasional. 2. Traveloka menawarkan beragam pilihan akomodasi mulai dari hotel bintang 5 hingga dan penginapan budget baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Selain tiket pesawat, Traveloka juga menyediakan layanan pemesanan tiket kereta api, bus, rental mobil, juga berbagai jalur di Indonesia. 4. Traveloka menawarkan berbagai pilihan aktivitas dan atraksi di berbagai destinasi. 5. Pembayaran dan layanan keuangan. Traveloka juga menyediakan berbagai layanan pembayaran dan keuangan termasuk pembayaran tagihan, pengisian pulsa, dan pembelian kode digital. Inovasi teknologi. Traveloka memiliki 5 fitur unggulan, yaitu yang pertama, aplikasi mobile. Traveloka merilis aplikasi mobile yang ramah pengguna dan dapat diakses di berbagai perangkat mulai dari smartphone hingga tablet. Yang kedua, algoritma pencarian canggih. Traveloka menggunakan algoritma pencarian canggih yang memungkinkan pengguna untuk menemukan pilihan tiket pesawat, akomodasi, atau layanan lainnya dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, metode pembayaran yang lengkap. Traveloka menyediakan berbagai metode pembayaran yang beragam, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Yang keempat, pemantauan harga. Fitur pemantauan harga Traveloka memungkinkan pengguna untuk mengamati perubahan harga tiket pesawat atau akomodasi. Yang kelima, keamanan dan perlindungan data. Traveloka juga sangat peduli terhadap keamanan dan perlindungan data pengguna. Mereka menggunakan sistem keamanan terkini untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan. Berikut foto dari tim-timnya. Silakan kesimpulannya, jika kita gagal dalam bisnis, bisa kita simpulkan peluang bisnis dapat kita cari dari apa yang pasar butuhkan. Jadi pilihlah apa yang dibutuhkan oleh pasar dan mengambil peluang tersebut. Satu pertanyaan buat kelompok Anda. Dari hasil analisa Anda, kira-kira untuk Traveloka sendiri menggunakan model bisnis apa? Nah, lanjut kelompok selanjutnya. Satu pertanyaan dijawab dulu, terus kelompok selanjutnya. Ketika Anda menganalisa Traveloka, pasti kan ada model bisnisnya. Kira-kira untuk Traveloka sendiri itu menggunakan model bisnis. Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari Traveloka merupakan e-commerce yang termasuk dalam jenis bisnis ke konsumen atau biasa disebut B2C, bisnis to consumer. Industri, ya. Model bisnisnya adalah industri. Oke, terima kasih untuk kelompok saya. Belum. Kamu yang gini kamu doang kan? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ini Nah, jangan salah nih kan. Oh, ini tadi sama itu. Salman. Oh, Salman. Iya tuh. Itu Salman kan. ya tuh 62 jadi 61 didengarnya. Kamu 61. Ya kan 62. Salah denger. Belum, Bu.
Salman Dia didengarnya 61 kayak. atas bawah. Bang, udah bang. Udah belum? Bilang tadi belum. Masih menang. Belum 12. Masih siap sih. Ya ingat kan? Harus sih kan. 2932. 3 bet menuju. Belum. Jakarta. Kalau malaknya atau dengan ketat pemahaman masyarakat terbatas dan regulasi perlu jelas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Nadiem Makarim dan timnya berhasil mengembangkan Gojek menjadi perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Nadiem Makarim adalah seorang pengusaha yang tangguh dan visioner. Apakah itu? Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa keunggulan dari Gojek dibandingkan mobil lainnya? Pertama yang saya sebelah. Pertama, keunggulan Gojek lebih mudah mendapat driver dibandingkan Grab. Kemudian banyaknya layanan dan hanya dalam satu aplikasi saja. Kemudian bisa memesan layanan sebanyak apapun dan bisa memesan 2 pengemudi sekaligus dalam waktu yang sama. Kemudian Gojek merupakan pelopor yang memberikan sertifikasi masker dan ganda pada layanan Gojek dan visinya yang berubah pada layanan Gojek. Kemudian merchant food di Gojek lebih banyak dibandingkan Grab. Golongan juga tenang, besok masih maju. Di pus kayak tadi lagi. Satu soal. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara Gojek menjadi perusahaan terbesar di Indonesia? Kesuksesan Gojek di sektor layanan on-demand dapat dikaitkan dengan jangkauan layanan yang luas, harga yang kompetitif, fokus pada kebutuhan lokal, kolaborasi, teknologi mutakhir, dan fleksibilitas. Gojek telah menetapkan standar yang tinggi untuk sektor ini dengan mengidentifikasi potensi pasar dan menawarkan platform yang ramah pengguna. Boleh dapat jawab untuk pertanyaan nomor 3? Ya, gimana deh? Sudah. Oke, makasih. Kalau jawab ditanya yang lainnya siapa jadi lihatin itu yang tanya. Siapa Mas itu sebelahnya? Pertama udah. Nah, nomor 2. Kalau tidak bisa saya bantu. Nanya tadi. Gampang banget. Orang hijau. Ceritanya terakhir tadi. Tanda ini. Itu namanya siapa sih? Nangis deh. Oh, ya, saya bantu. Yuk, dijawab dulu. Masih mencari. Yang 5 siapa yang tanya? Yang 5 udah. Oke. Berarti kelas 1 ya? Iya.
pulang lagi dia. Tinggal di mana dia? Oh, Tahu saya itu Kalau pakai GoPay baru di sini. apa tadi? Udah lama tuh kamu nggak tahu lagi. Bayar dulu karena belum dapat. Kalau kita biasanya itu sana datang dulu deh, datang dulu baru kita pakai GoPay ataupun tunai, lalu kita bayarkan. Bisa menjawab? Benar Bu. Oh ya. Yang menjawab Mas siapa? Sama Mas. Iya. Ya kamu itu sudah tahu. Jawab ya. Kita nggak tahu. Tungguin bantu kalau nggak bisa jawab. Lumayan loh. Pas dia karena kalau Pertanyaannya berdua, pertanyaannya kan ada beberapa. Jawabannya itu Pak. dia di iya bagaimana kita buang motor Yang satu jawab dari awal mulanya. apa lapar malah apa Izin menjawab dari saudara Prawira. Strategi komprehensif dalam mendirikan awal startup dan strategi agar tetap melanjutkan berkelanjut ke depannya. Strategi mendirikan awal startup, ide bisnis yang inovatif. Gojek menawarkan solusi yang inovatif untuk memecahkan masalah transportasi di Indonesia. Gojek menghubungkan penumpang dan mengemudi ojek secara lebih efisien dan mudah. Kerja keras dan dedikasi dari tim Gojek. Nadiem Makarim dan timnya bekerja keras untuk mengembangkan Gojek dari sebuah startup kecil menjadi perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Dukungan dari investor. Gojek mendapatkan dukungan dari investor terbuka di dunia seperti Sequoia Capital, SoftBank, dan Alibaba. Pemahaman masyarakat yang luas, masyarakat Indonesia telah menerima Gojek sebagai salah satu solusi transportasi yang paling populer. Strategi agar terus berkelanjutan ke depannya, mengembangkan berbagai layanan inovatif, memperluas jaringan ke seluruh Indonesia. Kedua, membangun tim yang kuat dan berpengalaman. Ketiga, membangun hubungan baik dengan mitra. Keempat, beradaptasi dengan perubahan. Gojek telah membuktikan bahwa ide bisnis yang inovatif, kerja keras, dan dedikasi tim, dukungan investor dan pemahaman masyarakat yang luas dapat menjadi kunci kesuksesan Gojek. Dan selanjutnya meningkatkan kualitas layanan. Gojek dapat meningkatkan kualitas layanan dengan berinvestasi di teknologi, pelatihan pengemudi dan keamanan. Selanjutnya meningkatkan efisiensi operasional.
Gojek dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan memanfaatkan teknologi dan data. Selanjutnya meluas pasar. Yang selanjutnya lagi, yang terakhir mengembangkan produk dan layanan baru. Dan 3 strategi utama Gojek yang terbaru ini 2023 adalah pertama, inovasi teknologi untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua, variasi produk yang terus dikembangkan untuk dorong pertumbuhan segmen pelanggan. Yang ketiga, dukungan bagi mitra untuk dapat jangka panjang. Itu yang 3 strategi utama Gojek. Gimana Mas? Terima kasih, sekian, terima kasih. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya deh. Untuk Gojek sendiri dia akan bertahan ke depannya selama Alibaba masih memberikan investasi. Dia akan tetap bertahan. Dan ini merupakan, kalau di Indonesia sendiri, tidak hanya di Indonesia ya, untuk Gojek sendiri sudah di beberapa negara juga sudah ada ya. Jadi dia tidak akan ya di Malaysia. Kebetulan Buyut dari Malaysia, Buyut nggak tahu arah, kayaknya juga Gojek deh. Pakainya juga Gojek karena Buyut juga nggak ngerti, nggak tahu arah, kan pakainya Grab di mana-mana. Nah, ini sudah di dalam artian sudah internasional untuk Gojek sendiri. Dan dia kuat sekali untuk berdagangannya karena hebat ya. Mungkin pengembangannya ya, kayak semacam pertanyaan Mas siapa tadi? Mungkin adanya pembalian untuk uang atau GoPay yang ketika kita, tapi kalau dari ini tadi dari secara personalnya sebenarnya yang salah adalah customer ya, gitu ya. Karena kan dia yang cancel, dia pesan, dia yang cancel. Kalau misalnya uang itu hilang, GoPay-nya itu hilang, itu sebenarnya kan bukan kesalahan dari customer. Kalau dulu selama ini beli GoFood itu barang nyampe dulu baru dibayar, baik itu tunai maupun pakai dana ataupun pakai GoPay gitu ya. Tapi Mas siapa deh? Dimas. Nah Mas Dimas ini kok bayar dulu, nasinya belum nyampe begitu. Nah udah gitu di cancel. Jadi kalau misalnya uangnya hilang, jadi dia itu bayar dulu pakai GoPay. Misalnya untuk Padang harganya 15.000, dia bayar dulu padahal nasinya belum datang. Nah udah gitu. Ini bisa jadi loh, ini bisa dianalisa teman-teman. Mungkin saja pesanan itu sudah diberikan sama Pak Gubernurnya. Mungkin saja dia sudah diberikan, karena kan bisa bayar kan. Nah, cancel sama dia. Ya, jadi kemungkinan nasi Padang itu ya buat bapaknya. Berarti Anda berkata gitu. Nggak ada aplikasi untuk pengembalian. Enggak saya mau nuntut. 15.000 oh iya ya nuntutnya lapor ke polisinya lebih dari 12 juta ya kan. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok nama dan oke, Ini kami akan mengakhiri presentasi tentang Alibaba dan Gojek. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Belum maju. Oh, yang jualan 2 minggu sudah. Untuk pertemuan kelima berarti nanti ada kelompok 1, 11, kelompok 4 siap-siap ya. Nanti pertemuan ke-6 juga 12, 10, 2 sama 7. Selesai kan? Pertemuan ke-11 Masih belum maju. Masih belum maju nih, masih belum tahan. ada yang
penanya orang juga jadi serba salah. Jis, kamu udah can belum? Itu kurang ke bawah itu nggak bisa itu. Karena kurang ke bawah. Baru belum. Udah itu lagi. Manual aja gak sih? Berhasil. Iya kok. Kok sini enggak? Tapi di sini berhasil. Coba lagi enggak? Tapi masih 3 ini. Coba lagi betul. Bisa nggak? Bisa. Udah dapat kok, udah. Ayo. Diturunin dulu itunya, GR-nya. Sama yang namanya diturunin dong. Kurang naik. Pakai itunya diarahin dulu itunya. Kurang jauh. Manual, Mas. Manual. Mana Prasanti? Oke. Teman-teman terima kasih hari ini untuk S4. Fotografi sama pengen PTI enggak? Ya, untuk hari ini silakan catat. Kelompok tadi? Kelompok berapa tadi? 8. Saya belum aja, Bang. Fotografi belum kan ya? Kamu 1 kan? 11. Oh 1, 11. 4, 5, dan 3. Minggu depan mohon untuk mempersiapkan diri, kelompok lagi. Kalau bisa pertemuan sekarang sudah selesai, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk Mas yang 20 mana? Apa jadi pokoknya kamu untuk submit UTS UASnya bisa masukkan jemput MAS. Cuman yang trouble di angkutan ya. Oke. Sudah WA IC? Belum. Kan udah dikasih dulu dari kemarin kan. Segera nanti kalau trouble kayak gitu nanti ke belakangnya pada saat nilai sudah keluar atau bagaimana nanti kami yang susah sendiri. Segera diurus sebelum UTS sama UAS, ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tinggal gitu aja berapa? Dia mau